Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-7, kita masih melanjutkan pembahasan modul 3 dengan topik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan. Diskusi tentang modul ini telah dijelaskan sebagaimana minggu lalu. Modul ini memperkenalkan pengelolaan sumber daya ikan sebagai kebijakan publik, kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, dan kebijakan kelautan Indonesia. Nah, modul ini dibahas dalam 3 kali pertemuan sampai nanti pada minggu ke-8. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendiskusikan tentang kebijakan publik dan relevansinya dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan, sebagaimana telah dibahas pada minggu lalu. Kemudian kedua, memahami dan mendiskusikan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memahami dan mendiskusikan kebijakan kelautan Indonesia. Nah, pada minggu ke-7 ini kita akan membahas satu materi, yaitu materi kedua tentang kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Jadi materi kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Pada minggu lalu kita telah membahas bahwa pengelolaan sumber daya ikan ini merupakan kebijakan publik. Dapat dilihat dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan juga peraturan daerah. Nah, ini adalah di dalam peraturan perundang-undangan ini, disinilah tercantum tentang kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Pertama, ini tentang Undang-Undang Perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Nah, menurut Undang-Undang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, di dalam Undang-Undang Perikanan ditetapkan tujuan pengelolaan perikanan. Nah, tujuan pengelolaan perikanan itu ada 9, mulai dari meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan kecil, kemudian meningkatkan penerimaan dan devisa negara, tentu melalui ekspor, kemudian mendorong peluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, untuk mendorong manusia-manusia Indonesia yang sehat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, terutama melalui industrinya, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Nah, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perikanan?
Jadi ruang lingkup kebijakan yang diatur di dalam Undang-Undang Perikanan ini ada 14 poin, ya. Nah, 14 poin ini akan kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Jadi wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ini disingkat WPP NRI. Nah, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ini untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan itu meliputi perairan Indonesia. Yang disebut dengan perairan Indonesia itu adalah terdiri dari Laut Nusantara dan Laut Teritorial. Laut Nusantara ini disebut dengan perairan pedalaman, yaitu adalah perairan di dalam pulau-pulau, ya, dari titik pangkal, ya, di dalam pulau-pulau gugusan kepulauan Indonesia. Nah, ini disebut dengan Laut Nusantara. Kemudian laut teritorial yang warna pink ini adalah 12 mil, ya, 12 mil dari garis pangkal lurus kepulauan, ya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu maksimal sampai 200 mil, ya, 200 mil dari garis pangkal lurus kepulauan. Ya, kalau untuk berbatasan dengan negara lain ini tentu dibagi, ya, dibagi sama jarak istilahnya. Seperti misalnya di Selat Malaka, ini warna merahnya ini tentu akan lebih tipis dibandingkan dengan di Samudra Hindia yang tidak ada berbatasan dengan negara yang berdekatan. Juga di Pasifik, ya. Ini hanya berbatasan dengan Palau, negara Palau. Nah, ada juga wilayah pengelolaan perikanan itu di perairan umum atau perairan tawar, ya, seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Secara keseluruhan perairan Indonesia, ya, sampai dengan zona ekonomi eksklusif itu dibagi ke dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan. Ya, jadi ada 11 wilayah pengelolaan perikanan, ya, mulai dari ujung, ya, WWP 571, ya, ini adalah kodenya WWP 571 sampai 11 ini adalah WWP 718, yaitu di Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur di sini. Jadi ada 11 WPP. Berikutnya adalah pengelolaan perikanan. Nah, tentang pengelolaan perikanan, kebijakan pengelolaan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan itu ada 20 poin yang diatur, mulai dari rencana pengelolaan perikanan sampai kepada jenis ikan yang dilindungi. Ya, ada juga aspek-aspek konservasi, rehabilitasi, ya. Ya, jadi masing-masing dari kebijakan ini akan diatur lebih detail dalam kebijakan pelaksanaan dan juga kebijakan teknisnya. Jadi ada 12 hal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Nah, kebijakan-kebijakan pelaksanaan, ya, jadi ada beberapa kebijakan pelaksanaan dan teknis dari pengelolaan perikanan. Misalnya, ya, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017 tentang estimasi potensi jumlah tangkapan yang diperbolehkan, ya, di setiap WPP RI. Ya. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan teknis, ya, yang diatur melalui keputusan Menteri maupun
peraturan menteri, ya. Termasuk di sini juga ada berkaitan dengan cara budidaya ikan yang baik, ya, larangan pengeluaran benih, ya, dan lain sebagainya, ya. Sampai pada konservasi status pelindungan suatu jenis ikan. Yang ketiga, ruang lingkup ketiga yang diatur adalah tentang konservasi sumber daya ikan. Nah, kebijakan konservasi sumber daya ikan ini meliputi konservasi ekosistem dalam bentuk kawasan konservasi, ada konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Nah, beberapa kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, ya. Juga beberapa peraturan menteri tentang tata cara pengelolaan, tata cara penetapan kawasan konservasi perairan, dan juga sampai pada tata cara pemanfaatan jenis dan genetik ikan. Ruang lingkup keempat, kebijakan tentang usaha perikanan. Nah, kebijakan usaha perikanan ini meliputi perizinan usaha perikanan, ya, dan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha perikanan, baik di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Juga ada kebijakan terkait dengan pelabuhan perikanan. Ya, jadi ada beberapa, ya, kebijakan teknis dari usaha perikanan ini, ya, seperti kebijakan pelaksanaannya, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan, dan juga kebijakan teknis dalam bentuk peraturan menteri. Kebijakan yang kelima yang diatur adalah tentang sistem informasi dan data statistik perikanan. Nah, di sini ada beberapa kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan, serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Beberapa kebijakan pelaksanaannya dan teknis itu dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan, ya, dan juga Peraturan Menteri, ya, Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, kebijakan tentang pungutan perikanan. Nah, di sini diatur bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan, baik itu melalui penangkapan, ya, maupun pembudidayaan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, itu dikenakan pungutan perikanan. Nah, pungutan perikanan ini akan dapat dilihat dari peraturan pelaksanaannya, kebijakan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga nomor 7 adalah kebijakan penelitian dan pengembangan perikanan atau Litbang Perikanan. Nah, kebijakan ini tentang pengaturan, ya, kemudian dorongan dan atau penyelenggaraan Litbang Perikanan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi dan budaya lokal.
Kebijakan ke-8 tentang kebijakan dan pelatihan perikanan. Nah, kebijakan ini menyangkut penyelenggaraan pendidikan, ya, pelatihan dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang perikanan oleh pemerintah. Kebijakan ke-9 adalah pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Nah, ini tentang penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil oleh pemerintah. Ini terdapat beberapa kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya, ya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Ke-10, kebijakan penyerahan urusan dan tugas perbantuan. Ini berkaitan dengan penyerahan dan penarikan kembali sebagian urusan perikanan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Yang ke-11 ini adalah pengawasan perikanan. Nah, kebijakan pengawasan perikanan ini tentang petugas pengawas perikanan oleh pemerintah, tugas dan tanggung jawabnya, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan perikanan. Nah, kemudian ini juga ada kebijakan pelaksanaan teknisnya. Ya. Ke-12 adalah pengadilan perikanan. Nah, ini tentang pembentukan pengadilan perikanan, ya, untuk mengadili tindak pidana atau pelanggaran di bidang perikanan. 13 ini berkaitan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan. Jadi ada aspek penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Ke-14 ini adalah tentang kebijakan tentang ketentuan pidana. Nah, kebijakan ketentuan pidana ini mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam pengelolaan perikanan. Nah, jadi demikianlah